Hai, ketemu lagi sama aku Devina Hermawan yang akan nemenin kalian selama setengah jam ke depan. Bicara tentang kekayaan budaya kuliner Indonesia, ini tuh memang gak ada habisnya. Bahkan beberapa makanan dinobatkan sebagai yang terbaik di dunia. Alasan kuliner Indonesia mendunia salah satunya adalah fakta bahwa masyarakat Indonesia ini nggak pelit ya dalam penggunaan bumbu, baik pun rempah pada masakan. Kalau bumbu dan juga rempahnya ini udah meresap, akan sulit untuk tidak disantap ya, kebayang ya. Rasanya gurih, wanginya harum. Nah, kira-kira masakan yang mendunia mana yang akan kita olah hari ini ya? Oke, langsung aja. Dikenal sejak abad ke-19, sate mulanya berkembang di Pulau Jawa. Hingga saat ini ada banyak sekali macam sate yang bercita rasa lokal dan pastinya sangat menggugah selera. Ini juga alasan kenapa aku bilang kuliner Indonesia itu sangat kaya. Karena dari sate aja, lain daerah tuh lain pula khasnya. Di episode kali ini aku akan membagikan salah satu resep sate yang cukup terkenal akan rempah dan juga rasa manisnya yang gurih, yaitu sate Marangi. Lalu untuk menu kedua sebagai pairing dengan menu sebelumnya, aku akan buat es timun serut yang pastinya sangat menyegarkan. Bisa kebayang ya, lezatnya sate Marangi gurih ditambah dengan segarnya es timun serut. Sate Marangi yang mungkin awalnya kalian anggap susah, kali ini kita akan membuatnya menjadi lebih mudah untuk dibuat di rumah. So, let's start cooking. Oke, sekarang kita akan mulai masak ya. Untuk bahan-bahan sate Marangi ini sendiri, ini tuh bisa dibilang cukup simple ya untuk menghasilkan sate yang begitu wangi, berempah, tapi prosesnya percaya deh, ini nggak seribet kedengerannya ya. Oke, yang pertama ini untuk pemilihan daging ya. Di sini aku gunakan daging sapi potongan khas dalam. Itu biasanya yang paling empuk. Cuman kalau misalnya mau pakai potongan lain itu bisa juga ya. Ada beberapa trik juga untuk mengempukkan daging ya. Nanti kita akan bahas. Lalu untuk bahan marinasinya ada gula merah, kecap manis, air asam jawa, garam, kaldu bubuk, merica, bawang putih, bawang merah, lengkuas yang sudah diparut, dan juga bubuk ketumbar. Pastinya sate Marangi kurang lengkap kalau misalnya nggak ada sambal tomatnya. Ya, sambal tomatnya tuh ada yang tipenya dibikin sambal, ada juga yang hanya tomat diiris-iris. Kita akan bikin yang versi dibikin sambal. Kita akan perlu tomat. Tomatnya di sini gunakan tomat yang sudah merah tapi dia masih mengkel ya, masih agak keras biar teksturnya segar. Lalu untuk pelengkap lainnya, ini kita akan perlu bawang merah, kecap manis, dan juga jeruk limau supaya makin segar pastinya. Dan jangan lupa siapkan juga tusuk sate. Ini sudah aku rendam dengan air, khususnya kalau kita akan memanggangnya menggunakan arang atau bara yang panas. Biasa kan suka gosong tuh, suka putus. Nah, dengan direndam air itu pastinya membantu supaya nggak terlalu gampang hangus ya. Oke, sekarang kita akan mulai dengan potong-potong daging tentunya. Oke, pertama harus pastikan ini memang pisaunya tajam ya, supaya memudahkan, dan juga kalau kita menggunakan pisau nggak tajam itu lebih bahaya. Kalau sudah, kita siapkan tisu dapur ya, atau bisa juga pakai lap bersih. Ini untuk mengeringkan dagingnya.
Dengan mengeringkan pastinya kita akan lebih mudah ya untuk memegangnya, nggak licin, dan juga selain itu nanti bumbu-bumbunya dia pastinya jadinya lebih intens, lebih meresap dengan baik. Nah, untuk memotong daging sate kurang lebih ini ada 2 tipe. Ada yang dipotong menjadi dadu, ada juga yang seperti kita akan lakukan sekarang, ini kita akan bikinnya dia memanjang ya. Pertama kalau memanjang, bumbu meresap lebih cepat dan juga biasanya jadinya lebih empuk, lebih mudah dikunyah. Nah, ini pertama kita akan potong dulu searah dengan serat ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita potong-potong, nanti jatuhnya memanjang tapi memutus serat. Jadi kalau tadi searah dan kalau udah ini kita memutus serat ya. Untuk potongan daging yang lebih kecil seperti ini, kita bisa ambilnya dia miring. Untuk potongan daging khas dalam. Nah, setelah seperti ini daging khas dalam biasanya sudah empuk. Cuman kalau misalnya menggunakan potongan lain yang lebih alot, bisa dibungkus daun pepaya dulu ya. Kalau enggak diberi juga tambahan pengempuk. Biasanya ada pengempuk daging yang berbentuk serbuk, itu juga bisa digunakan. Selain itu, kalau yang suka satenya ada selipan lemak ya, boleh juga dimasukkan lemaknya yang sudah diiris-iris juga sama. Kalau sudah, ini tinggal kita gabung aja bahan-bahan lainnya. Bawang merah masuk. Bawang putih. Lengkuas. Ketumbar bubuk. Gula merah. Kecap manis. Lalu air asam jawa. Nah, air asam jawa ini pastinya dia bersifat asam ya. Itu juga dapat membantu dagingnya ini lebih lunak ya. Jadi sebagai pengempuk juga. Jadi sebenarnya kalau potongannya kecil gini, kita cukup pakai air asam jawa, itu biasanya sudah empuk juga. Nah, kalau sudah, ini kita akan tambahkan garam. Kaldu bubuk, opsional, dan juga lada putih. Lalu tinggal kita aduk rata ya. Kalau sudah ini cukup dimarinasi aja sekitar 15 sampai 20 menit itu biasanya cukup karena potongannya ini tipis-tipis. Kalau mau lebih lama dari itu mungkin bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Tapi ingat sebelum kita mau panggang, ini idealnya memang dagingnya ini sudah dalam keadaan suhu ruang ya, udah nggak dingin lagi. Karena kalau dingin biasanya itu bakalan susah matang dan marinasinya ini manis kan. Nah, nanti jadinya cepet gosong dan terlalu hitam. Nah, itu pastinya kurang oke ya. Oke, kalau sudah dimarinasi, ini sekarang kita siapkan tusuk sate yang sudah direndam dengan air. Seperti yang tadi sudah dibahas ya, untuk membantu supaya nggak gampang gosong dan patah. Ini kita akan tusuk. Ini karena dagingnya memanjang seperti ini, jadi nanti cara menusuknya dia perlu dililit. Terus ini dia agak ditekan seperti ini ya, supaya nanti cukup tipis, jadi nanti cepat matang. Nah, kalau sudah semua gini, ini kita akan renggangkan sedikit ya. Ini juga yang akan bikin nanti satenya dia matangnya lebih merata. Kalau dia terlalu padat, pastinya lebih lama matangnya. Kalau sudah, ini kita sisihkan dulu, lalu kita akan siapkan panggangan. Nah, ini panggangannya kita nyalain, lalu kita perlu cuci tangan dan juga ganti talenan sebelum kita akan iris-iris tomatnya. Untuk panggangannya bisa pakai apa aja ya, bisa pakai wajan anti lengket atau pakai panggangan batu seperti ini. Kalau mau paling autentik, mau dibakar langsung di atas arang juga itu pastinya bisa banget. Kalau di panggangan seperti ini, nah ini kita oles dengan sedikit minyak ya, itu untuk mencegah supaya nggak lengket. Lalu kalau udah, tinggal kita panggang aja.
Untuk apinya ini cukup gunakan api sedang atau api sedang kecil supaya benar-benar dagingnya ini matang ya. Nah, ini kalau yang belum matang, belum browning, kita biarkan dulu sambil kita akan siapkan sambal tomatnya. Ini praktis banget. Pertama kita akan haluskan dulu bawang putih dengan sedikit garam dan juga sedikit gula ya. Ini kalau menghaluskan bawang putih, kita kasih garam itu pastinya dia lebih cepat halus ya, karena garamnya itu ya. Terus kita akan haluskan dulu. Kalau sudah, ini kita akan masukkan cabai rawit sesuai selera. Nah, jangan lupa sambil dicek juga ya si satenya. Kalau sudah, ini tomatnya tinggal kita akan iris-iris. Sebelumnya kita buang bonggolnya sini. Dan satenya juga sama, ini kita cek lagi. Nah, dia udah matang, kita tinggal cek lagi apakah sebaliknya udah matang juga atau belum ya. Nah, ini biasanya kalau pakai batu ataupun pakai wajan suka nggak merata ya. Ada bagian ujung-ujungnya yang gosong, tinggal kita gunting-gunting aja sedikit ya. Oke, kalau satenya sudah matang, ini tinggal kita angkat aja. Ini dari aromanya ini ciri khas banget sate Maranggi ya. Kelihatannya aja dia udah manis. Terus juga yang ciri khas banget ini adalah aroma dari lengkuas dan juga ketumbarnya memang harus berasa. Tapi pastinya harus diimbangi juga dengan rasa yang gurih sama aroma bawang putih, bawang merah, itu pastinya bikin rasanya lebih utuh lagi. Terus kalau udah, ini sambal tomatnya tinggal kita aduk-aduk sedikit. Gak usah dihancurkan tomatnya karena ini yang bakalan bikin segar ya. Terus terakhir tinggal kita peras dengan jeruk limau. Tuh, jeruk limaunya nggak usah banyak-banyak dulu. Nanti kita akan sajikan juga sama satenya, jadi bisa diatur sesuai selera. Lalu untuk bawang merahnya, ini aku nggak akan campur ke dalam sambelnya. Mau dicampur boleh, tapi ini aku akan iris-iris. Nanti kita akan sajikan di pinggir satenya. Jadi buat yang suka itu nanti bisa dimakan bareng sama sate ya. Oke, untuk penyajiannya, ini pertama satenya kita tinggal susun aja ya, kayak gini. Lalu untuk sambal tomatnya juga ini kita akan sajikan di sampingnya. Sebagai pelengkap, ini opsional, boleh kasih bawang merah juga, dan juga jeruk limau ya. Dan terakhir ini untuk kecap manis, boleh langsung disiram aja di atasnya, boleh juga dipisah, itu sesuai selera. Oke, ini dia sate Marangginya, sudah siap untuk disantap. Oke, sekarang kita cicipin. Nah, ini satenya jangan lupa makan sama sambal tomatnya ya. Untuk satenya sendiri pastinya empuk, rasanya tuh meresap ya. Dan yang menjadi ciri khas pastinya aroma dari rempahnya. Bawang putih, bawang merah udah pasti, dan yang gak boleh ketinggalan, yang harus kerasa juga yaitu lengkuas dan juga bumbu ketumbarnya ya. Terus juga satenya yang gurih, manis, dan kita kombinasi dengan sambal tomatnya yang pastinya seger, terus tekstur tomatnya dia masih crunchy ya, masih mengkel. Nah, dan itu pastinya yang bikin hidangan ini komplit. Mau makan sama nasi, mau makan sama lontong ya, ini bakalan cocok. Terus juga kalau kurang segar, tadi tinggal ditambahin aja perasan jeruk nipisnya. Kita tinggal tuang aja ke gelas ya, ini opsional. Siap disajikan.
Nah, abis makan yang gurih-gurih, ya segar, pedas, pasti haus. Untuk melepaskan dahaga, pastinya ini bakalan seger banget. Kita akan bikin es timun serut. Ya, ini dari teksturnya yang segar, crunchy, terus ada manis, ada asam. Boleh dicoba ya. Untuk bahan-bahannya, ini kita akan perlu buah timun, dia yang masih keras ya, yang masih segar. Jangan yang udah mau bonyok gitu, jangan ya. Terus juga boleh pakai timun lokal seperti ini, boleh juga pakai timun curry ya, dia warna kulitnya biasa lebih hijau, itu pilihan. Lalu kita pastinya perlu air, lalu ada sirup melon, air jeruk nipis, dan juga ini gula ya, sirup gula, boleh sirup gula pandan, boleh sirup gula biasa. Dan yang terakhir untuk toppingnya ini ada selasih, biji selasih. Ini biar lebih rame, cuman kalau misalnya nggak ada, nggak mau pakai biji selasih juga nggak apa-apa. Yang penting timunnya, itu yang bakalan bikin segar. Jangan ketinggalan juga es batu ya, karena kita bikin es. Pastinya kalau nggak dingin, ini kurang seger ya. Oke, sekarang ini kita siapkan dulu timunnya. Ini kita akan serut ya. Aku menggunakan serutan yang seperti ini ya. Jadi ini seperti pengupas yang dimana dia ada pisau kecil-kecil. Jadi nantinya seperti korek api ya hasilnya. Dan ini untuk timunnya sendiri, kalau aku nggak masalah nggak dikupas. Tapi buat orang-orang yang kurang suka dengan kulit timun, mau dikupas juga boleh. Untuk nyerutnya tinggal diserut aja biasa. Tapi bagian bijinya ini jangan ke bawah. Jadi ini hanya bagian yang daging timunnya saja yang kita akan gunakan. Kalau bijinya ke bawah dikit nggak masalah ya. Oh ya, bicara tentang timun, pastinya timun ini sangat dekat dengan kita ya sehari-hari. Mulai dari lalapan, terus juga bisa ditumis, bisa juga jadi acar ya. Tapi buat yang belum pernah coba dibikin dessert ini bisa banget. Selain enak rasanya, teksturnya juga ciri khas, menarik. Timun ini juga pastinya kan mengandung serat ya, itu baik buat kesehatan, terus juga kadar airnya yang tinggi itu bisa membantu mencegah dehidrasi. Selain itu juga timun ini sangat rendah kalori, jadi buat teman-teman yang lagi mau mengurangi kalori ya bisa mengganti sebagian karbohidrat mungkin dengan timun sebagai makanan pendamping, itu pasti akan membantu dalam menurunkan berat badan ya. Oke, kalau sudah, ini tinggal kita pindahkan saja ke dalam mangkok. Kita akan campur dengan air jeruk nipis, lalu dengan sirup melon. Nah, untuk sirup melon ini sebenarnya bisa di-skip juga masih bisa ya. Jadi kuncinya memang air jeruk nipis yang akan memberikan rasa asam dan juga nanti gulanya yang akan memberikan rasa manis. Cuman biasa kan kalau kita bikin hidangan gitu, warna juga mencerminkan dari rasa. Nah, warna yang hijau dikombinasi sama timun yang warna hijau itu pasti cocok banget ya. Terus rasanya juga unik kalau ada melonnya. Jadi itu bisa disesuaikan dengan selera. Terus gulanya juga kita masukin. Kalau nggak pakai sirup melon, gulanya pakai gula pandan ya. Yang pandannya lebih kerasa, itu pastinya dia lebih cocok. Terus juga biji selasih kita akan masukkan sesuai selera ini. Tambahkan air sedikit. Dan juga es batu. Oke, kalau ini sebenarnya udah siap dihidangkan, tapi biasanya kalau kita membuat es timun serut itu lebih enak kalau dibiarkan sebentar. Pertama, nanti airnya ini, kuahnya ini dia akan terinfus sama rasa timun ya. Terus juga selain itu, kalau timun kita rendam dengan air es kayak gini dingin, nanti lama-kelamaan tekstur timunnya itu dia akan makin crunchy ya. Jadi itu bisa disesuaikan. Tapi kalau mau langsung disajikan juga nggak apa-apa. Oke, ini udah siap. Sekarang kita akan siapkan wadahnya. Dan juga kita akan garnish sedikit ya. Nanti kita akan kasih irisan jeruk nipis. Ini cuman buat garnish aja. Karena tadi kan di dalamnya juga kita tambahin jeruk nipis ya. Lalu ambil sedikit sirup melon. Nanti kita tinggal tuang aja ke gelas ya, ini opsional.
Dan tinggal kita sajikan saja. Dan es timun serutnya siap disajikan. Sekarang kita cicipin. Dari warnanya, penampilannya, ini serutan timunnya panjang-panjang ya, menarik ya. Tekstur timunnya udah pasti crunchy ya. Terus kan timun ini dia rasanya cukup cukup netral. Jadi dia kalau misalnya kita jadikan dessert seperti ini, rasa dari timunnya pastinya akan ngikut juga sama dessertnya. Terus juga ada wangi ciri khas fresh dari timun. Cocok banget dikombinasi jadi es timun serut kayak gini ya. Terus selain itu juga penting kombinasi rasanya, dia asamnya harus kerasa, manisnya juga harus kerasa supaya komplimen. Terus juga selain itu penting ya, sebenarnya resepnya ini nggak terlalu harus pakai resep ya, kita bisa kira-kira, tapi pada saat kita cobain memang manisnya itu harus berasa, asemnya juga berasa, jadi benar-benar seger, nggak manis doang, nggak asem doang gitu. Nah sebelum ini juga tadi kita udah bikin sate marangi yang dimana rasanya itu memang gurih, terus kalau kalian makan sambalnya pastinya pedas dan juga namanya sate pasti di mulut itu sedikit berminyak. Jadi si es timun serut ini yang segar, yang asem pastinya cocok banget ya menjadi hidangan penutup dari sate marangi tersebut. Nah, kita udah buat 2 menu kombinasi yang pastinya saling melengkapi ya. Sekarang saatnya kita akan bahas trik dan juga tipsnya. Oke, untuk sate marangi ini berbahan dasar daging. Nah, pastinya untuk pengolahan dagingnya itu harus benar supaya nanti hasilnya juga empuk. Untuk cara memotong itu boleh ya, kalau misalnya mau kotak silahkan, tapi kalau mau lebih empuk, lebih mudah dikunyah, biasanya bisa juga dipotong tipis-tipis seperti yang tadi kita lakukan. Setelah itu juga kalau misalnya dagingnya belum terlalu empuk, mungkin bisa dibantu dengan pengempuk daging atau sejenisnya. Tapi dengan kita rendam di bumbunya juga itu pasti dapat membantu dagingnya menjadi lebih empuk, asalkan memang waktu merendamnya atau waktu marinasinya itu cukup ya. Selain bikin lebih empuk, lebih lembut, pastinya juga rasanya lebih meresap. Untuk pemilihan tomat, juga untuk sambal tomatnya pastikan tomatnya itu dia yang masih segar ya. Jadi ada tekstur crunchy-nya yang nanti akan kontras dengan satenya dan pasti itu saling melengkapi juga. Terus kedua, untuk es timun serutnya ini pastinya praktis, gampang, dan juga menyegarkan ya. Yang paling penting adalah penggunaan timunnya harus yang segar. Terus kalau misalnya mau timun yang nggak terlalu banyak bijinya, mungkin bisa dipilih timun yang lebih ramping dan juga ketika dipencet tuh dia masih keras ya, dia nggak benyek gitu. Terus juga kombinasi dari rasa yang kita masukkan, asamnya harus berasa juga supaya segar, apalagi kita kombinasi dengan sate marangi yang cukup manis, cukup berminyak. Nah ini bakalan cocok banget. Oke, sekian tips and tricksnya. Jangan lupa untuk request menu dan juga tag hasil kreasi kalian ke @tvri_nasional atau bisa juga langsung ke @devinahermawan. Semoga resep masakan yang aku bagikan tadi bisa bermanfaat dan pastinya harus bisa membuat kita lebih mengenal lagi dengan berbagai macam masakan Nusantara. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan berbagai menu masakan Nusantara yang pastinya mudah untuk dipraktekkan di rumah.